Iya, nampaknya Bung Fitra ini kurang mencermati secara utuh statement saya yang diawali Yang mana yang kurang mencermati? 3,3 hektar dan kemudian lari ke pembalap. Bukan saudara bilang para pembalap liar ini tidak pernah dihukum dan tidak tersentuh hukum. Katanya Anda Siapa tidak mau bilang mengintersep tidak tersentuh hukum? saya Anda diminta. seharusnya berbicara by data. Aiman yang meminta saya. Yes, Saudara Anda tadi menyebut tidak nama boleh saya. kemarin ini saudara Karena intervensi Anda saya. menyebut nama Saya saya, ingin wajib saya mengomentari saudara. luruskan. Sudah diperintahkan oleh Makanya biar tidak saudara terjadi ini bagaimana? misinformasi terhadap Saudara tidak rakyat. konsisten. Karena Bagaimana Anda saudara punya berbicara pendapat tadi, ini ingin salah, dipendapati ini salah, tapi ini tidak pembalap. mau. Tapi Anda tidak Saudara punya juga data bukan wakil terkait hal polisi itu. di sini. Sehingga Anda Saudara katanya membuatkan bukan masyarakat wakil ini polisi. dilema. Yang punya statement Jangan untuk Anda atas nama polisi ya biar menimbulkan polisi. kepada masyarakat seolah-olah Jadi di masyarakat antara itu benci terhadap pemerintah. yang sulit Nggak buat boleh kita seperti itu, ini. Mas. Kita Kita yang enak-enak Ya. aja bicara. Dari Mas Henry bilang bahwasannya yang salah adalah BNPB. Ya. Saya kira Bang Hozin nggak di? ya Bang Hozin? nanti Oke. ada ya. Oke. Konteks kita terkait dengan bencana Sumatera adalah konteks kemanusiaan. Jadi rakyat Sumatera yang menjadi korban banjir ini, mereka tidak butuh mencari kambing hitam siapa. Yang mereka butuhkan adalah bantuan langsung kepada mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya, kesehatan dan terutama penerangan. Dan yang terakhir ekonomi mereka kembali normal. Jadi kalau kita cari siapa kambing hitamnya, itu tidak akan menyelesaikan persoalan di daerah-daerah bencana. Dan mohon maaf Bang Aiman, dalam perdebatan kita tadi itu saya lihat satu pun tidak ada saya lihat yang berdoa kepada korban bencana ini. Jadi saya mohon kepada seluruh peserta yang penonton maupun para narasumber, mari kita doakan para korban yang telah meninggalkan anak, istri, keluarganya selamanya diberikan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Amin. Yang pertama, Bang Aiman, saya ingin berbicara dari konteks hukum dulu di sini. Karena saya selaku praktisi hukum bukan ahli mengarang dan ataupun ahli narasi. Jadi ada pertanyaan, kenapa tidak ditetapkan bencana nasional oleh pemerintah pusat? Kan gitu. Terus ada juga menyebutkan kenapa pemerintah tidak hadir. Ini harus dipahami dulu konteks pemerintah di sini. Kalau kita berbicara pemerintah, kita nggak bisa mengujuk-ujuk salahkan Prabowo selaku kepala negara ataupun presiden. Pemerintah itu kategorinya ada, sub-sub kategorinya. Contohnya, kepala desa, itulah pemerintah desa. Kelurahan, kecamatan, ya, bupati, kepala daerah. Bang Aiman, ada undang-undang kita yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terkait dengan pemerintahan daerah, tepatnya di pasal 1 angka 6 terkait dengan otonomi daerah. Makanya saya di sini melihat adanya miss antara pemerintah desa, kecamatan, bupati, gubernur sampai informasinya kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat juga ada rambu-rambu yang harus mereka hormati dalam hal otonomi daerah tadi. Otonomi daerah itu memberikan kepada daerah, contohnya gubernur atau bupati untuk ya mengurus ataupun mengatur semua kewenangan penuh terhadap dirinya dalam hal di daerahnya. Jadi terkait dengan kenapa ini tidak ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional? Karena fungsi pemerintahan, ya, fungsi pemerintahan baik di level bupati maupun di gubernur itu masih aktif dan tidak lumpuh total. Dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat masih berjalan terus. Lain halnya kalau komunikasinya sudah terputus dan pemerintahan di daerah dan provinsi sudah lumpuh total. Sehingga ya layak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan kita juga sangat berduka dan bersedih atas peristiwa ini. Bukannya kita tidak empati gitu loh. Kita sangat berempati penuh ya atas peristiwa ini. Tapi saya lihat di sini Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasannya bangsa kita adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat
dan masih mampu. Kenapa Prabowo memegang itu? Karena level di pemerintahan desa, kecamatan, bupati maupun provinsi mengatakan masih mampu. Dan tidak ada surat mereka kepada Prabowo dari 3 provinsi tersebut melalui kepala daerahnya. Meskipun ada beberapa bupati yang menyatakan tidak mampu. Ya itu kan hanya satu. Jadi pimpinan di provinsi itu adalah gubernur. Jadi 3 provinsi itu ya belum ada mengatakan dari gubernur kepada pemerintah pusat bahwasanya mereka tidak mampu lagi untuk melangani itu untuk Itu dasar kenapa kemudian masih mampu semua. Karena ada otonomi daerah di situ. Nah, Prabowo berpegang teguh kepada aturan hukum yang ada karena Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtsstaat. Dan kita ketahui ada seorang filsuf terkenal ya pada zaman Romawi kuno pada abad 1600 Masehi yang bernama Marcus Tullius Cicero mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Prabowo hari ini ingin menunjukkan kecintaannya kepada rakyat turun langsung ke bawah. Bayangin Bang Aiman, Prabowo berkali-kali datang ke tempat lokasi-lokasi terisolir dan lain-lain. Bahkan dia makan bersama masyarakat di sana. Dan memang nilai luhur dan budaya kita itu adalah gotong royong. Jadi bukan hanya di sini kita berpatokan menyalahkan pemerintah. Kita semua bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini amanat Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ketika persatuan ini dinarasikan, makanya saya mau menambahi dari keterangan Teddy tadi, dinarasikan, dicambik-cambik seolah-olah pemerintah pusat tidak aware ataupun tidak peduli, itu salah. Gitu loh. Karena pemerintah daerahnya masih mampu untuk menangani itu dan didukung oleh pemerintah pusat. Makanya Prabowo bilang bahwasannya bantuan ini sudah skala nasional. Gitu loh. Tanggal darurat sudah skala nasional. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, tinggal informasi-informasi yang belum tersampaikan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan kepada bupati, bupati menyampaikan kepada gubernur, gubernur menyampaikan kepada provinsi, tolong yang akurat gitu loh. Kalau memang presiden hanya mengetahui informasi sepotong-sepotong, pemerintah desanya nggak jalan, ya saya kira ini menjadi problem komunikasinya terputus di bawah gitu. Nah, makanya ada gium mengatakan Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kita hari ini berterima kasih banyak juga. Jangan lupa kepada relawan kemanusiaan. Mereka tidak digaji Bang Aiman. Mereka tidak dibayar. Tapi mereka rela berkorban. Meninggalkan anak istrinya untuk ke daerah-daerah rawan bencana. Saya hormati kepada seluruh relawan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Terus Bang Eman, kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Polri juga di sini perlu diapresiasi karena 170 personel Polri juga mengalami luka-luka. Ya, ada yang sakit dan lain-lainnya. Totalitas 24 jam bersama dengan TNI bergandeng tangan. Tinggal hal-hal yang perlu kita benahi ini seperti komunikasi-komunikasi yang tadi disampaikan ada belum tersampaikan tadi di Kuala Simpang tadi Pak KSP, mungkin ini dicatat. Ya. Jadi saya harap juga kita membuka ruang komunikasi. Betul. Ya kepada relawan maupun pemerintah desa dan lain-lainnya. Inilah fungsi daripada otonomi daerah tadi Bang Aiman. Oke. Nah, makanya konteks saya di sini bukan untuk mencari pembenaran, bukan juga untuk mencari kambing hitam, tapi mencari solusi. Karena kasihan ini Prabowo ini ya, dia kemarin ada kunjungan ya, tiba-tiba ada rakyat, "Bapak sudah baik Pak," kata gitu. "Bapak sudah luar biasa." Tapi di bawah ini Pak, ini menjadi catatan. Ini. Anda setuju dengan pernyataan itu? Hah? Anda setuju dengan pernyataan Bukan, itu adalah suara rakyat. Seperti saya bilang, Vox Populi Vox Dei. Oke, itu fakta. Tapi Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Ya, tadi sudah dijawab masing-masing, nggak perlu saya jawab. Ada yang panggul beras kan gitu. ada yang pakai baju rompi, ya artinya kan? Mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh rakyat itu. Yes, itu menjadi tantangan dan catatan bagi KSP ke depannya. Iya, biasa. Jadi pasti ada catatan. Ya, terus yang disampaikan oleh Mas Koji Nudin tadi, mohon maaf ya, saya juga tadi tidak potong.
Jadi saya harap yang bersangkutan juga jangan motong saya. Nah, terkait katanya pembalakan ataupun deforestasi tidak ada yang dihukum. Saya kira ini adalah misinformasi ataupun kurang update terkait dengan para terpidana yang telah dilakukan penghukuman oleh negara. Baik di Padang Lawas banyak itu yang pembalakan liar ditangkap oleh Polres, ya kan? Terus di Situbondo, ya kan, merugikan negara berapa puluh miliar, ya. Kita lihat di Kalimantan dan lain-lainnya, di Riau banyak Bang Aiman. Jadi kalau dibilang bahwasanya pembalak liar ini tidak pernah dihukum, hari ini Kapolri tegas telah menetapkan tersangka korporasi atas bencana yang terjadi di Sumatera Utara. Thank you Bang Aiman. Ada mau jawab sedikit soal itu? Iya. Nampaknya Bung Fitra ini kurang mencermati secara utuh statement saya yang diawali. Yang mana yang kurang mencermati? 3,3 hektar dan kemudian lari ke pembalakan. Bukan saudara bilang para pembalak liar ini tidak pernah dihukum dan tidak tersentuh hukum. Katanya Anda Siapa tidak mau bilang mengintersep tidak tersentuh saya. hukum? Saya Anda diminta. seharusnya berbicara by data. Loh, Aiman yang meminta saya. Yes, Anda Saudara menyebut tadi nama tidak boleh saya. Kemarin ini saudara Karena intervensi Anda menyebut nama saya, ingin wajib mengomentari saya saudara luruskan. sudah diperintahkan oleh Makanya Aiman. biar tidak saudara terjadi ini bagaimana? misinformasi terhadap Saudara tidak rakyat. konsisten. Karena Bagaimana Anda saudara punya berbicara pendapat tadi, ini ingin salah, dipendapati ini salah, tapi ini tidak pembalak. mau. Tapi Anda tidak Saudara punya juga data bukan terkait wakil hal polisi itu. di sini. Sehingga Anda Saudara katanya membuatkan bukan masyarakat wakil ini polisi. dilema. Yang punya statement Jangan untuk Anda atas nama polisi ya biar menimbulkan polisi. kepada masyarakat seolah-olah Jadi di masyarakat antara itu benci terhadap yang pemerintah. sulit Nggak buat boleh kita seperti itu, ini. Mas. Mau izin dulu, Kita yang silakan. enak-enak Ya. aja